Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, saya ada di kelas 11 IPS 2 tanggal 2 Maret hari Selasa tahun 2021 jam ke-3 dan jam ke-4. Silakan dibuka buku paket halaman 164 tentang PPH. Sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk memahami pajak ada kerangka utama yang harus kalian pahami, yaitu ada empat hal. 1. Subjek pajak, 2. Objek pajak, 3. Objek pajak, 3. Nilai objek pajak yang tidak kena pajak, 4. Tarif pajak. Jadi ini kerangka berpikirnya. 1. Subjek pajak, 2. Objek pajak, yang ketiga nilai objek pajak yang tidak kena pajak, yang keempat tarif pajak. Dalam hal ini ada spesifikasi atau karakteristik dari masing-masing jenis pajak dalam menghitung nilai pajak terutang. Baik, saya mulai dari PPH. Ini subjek pajaknya, ini undang-undang yang menjadi legal formal pelaksanaan pajak. Ini objek pajaknya, ini undang-undang yang menjadi landasan hukum pajak PPH. Terus, nah ini yang saya maksud, yang ketiga adalah nilai objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi dari total nilai objek pajak itu ada beberapa nilai rupiah dari objek pajak yang tidak kena pajak. Dalam pajak penghasilan disebut PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Saya sudah menjelaskan di sini. PPH sudah? Belum ya? Sudah. Langsung saja mengacu pada PMK tahun 2016 nomor 101 yang berlaku sejak 2016 27 Juni, maka dalam hal ini ada kaitannya dengan yang A tadi, subjek pajak. Jadi pada PPH subjek pajaknya itu adalah apa? Orang pribadi atau badan, ya kan? Orang pribadi atau badan. Untuk yang ini ya, yang dimaksud di sini itu adalah subjeknya orang pribadi. Jadi keterangan ini sesuai dengan PMK nomor 101 adalah untuk subjek pajak, yaitu orang pribadi, bukan badan. Inilah nanti yang menjadi dasar perhitungan awal berapa penghasilan kena pajak. Saya ulang, inilah nanti yang menjadi perhitungan awal berapa penghasilan kena pajak, yang disingkat berikutnya dengan PKP. Baik, saya mulai dari sini. Untuk subjek pajak atau untuk wajib pajak, maka dikenakan PTKP-nya 54 juta. Untuk yang berikutnya berarti bukan wajib pajak yang bersangkutan, tapi yang berkaitan dengan wajib pajak. 1 adalah diingat menikah, berarti bisa suami bisa istri. Yang kedua adalah yang ditanggung dalam keluarga, bisa berupa anak, bisa berupa kakek, nenek, orang tua, dan sebagainya. Sudah. Untuk
PTKP wajib pajak sebesar 54 juta. Ini berlaku sejak tahun 2016. Artinya apa? Sebelum tahun 2016 berarti tidak sebesar ini. Bisa dipahami ya? Berarti untuk yang pengerjaan tahun ini 2021 pakai ini karena adalah perundangan yang terakhir. Maka wajib pajak dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Istri atau suami 4.500.000. Ini hubungan sebab menikah. Berikutnya adalah yang menjadi tanggungan keluarga dari wajib pajak itu sendiri. Nah ini sudah. Kalau penghasilan keluarga itu digabung antara suami istri, saya ulang, kalau penghasilan keluarga digabung suami istri, artinya suami bekerja, istri bekerja dan mendapat penghasilan rutin per bulan, digabung karena keluarga kan ya, maka istri itu masuk kategori tambahan penghasilan. Sebesar berapa? Senilai PTKP wajib pajak sebesar 54 juta. Tetapi karena PTKP yang lainnya itu sudah masuk ke tanggungan suami, maka untuk yang istri hanya dikenakan istri sebagai wajib pajak saja. Paham ya? Artinya istri punya suami tidak dihitung sebesar 4.500.000 dihitung. Cukup kepala keluarga itu suami, maka istri PTKP istri adalah 4.500.000 ditambah istri itu sebagai wajib pajak karena punya penghasilan tetap per bulan, maka dikenakan istri sebagai wajib pajak sebesar 54 juta. Ditambah maksimal 3 orang yang menjadi tanggung keluarga. Bisa berupa anak, orang tuanya wajib pajak atau mbah-mbahnya wajib pajak yang garis lurus ya, saudara. Atau anak angkat boleh masuk dalam kategori ini. Maka per satu orang sama dikenakan 4.500.000. Terus terkait yang terakhir adalah tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan ini ya, itu untuk orang pribadi itu dikenakan tarif tarif degresif. Tarif pajak degresif, di mana semakin tinggi nilai objek pajak, semakin tinggi nilai tarif atau persentase tarif. Dan untuk PPh itu tarifnya menyesuaikan dengan lapis penghasilan kena pajak. Nanti saya terangkan. Saya ulang, untuk PPh maka tarifnya menyesuaikan lapis penghasilan kena pajak atau lapis PKP. Kemudian untuk badan, ini untuk badan itu single tag ya, pakai tarif pajak tunggal atau proporsional. Jadi maksud proporsional itu berapapun ya tetap tarifnya satu. Kalau 10% nilai omzet berapapun ya 10% dikenakan. Tidak menyesuaikan dengan nilai objek. Paham ya? Contohnya apa? PPN. Kalau di Banyuwangi warung dikenakan PPN 10%. Berapapun omzetnya. Nah, saya lanjut. Sekarang pada contoh. Ini contohnya. Ini Azam seorang karyawan, status belum menikah. Status belum menikah, namun dia menanggung penuh kedua orang tua. Orang tuanya dua ditanggung oleh dia dalam keluarga. Karena ini masalahnya karena orang tua tidak bekerja. Maka menjadi tanggungan Azam ini. Maka bagaimana cara menghitungnya? Diri Azam itu dikenakan wajib pajak sebesar 54 juta. Yang ditanggung kedua orang tua 4.500.000 kali 2 sama dengan 9 juta. Maka jumlah PTKP-nya 63 juta. Paham ya? Dan berikutnya ya. Berarti kalau yang dari Azam ini yang belum adalah Azam belum menikah ya. Kalau menikah maka ditambah 4.500.000.
Terus masih kurang satu menjadi tanggungan tambahan keluarga. Misalkan anak satu berarti ditambah lagi 4.500.000. Terus berikutnya adalah tentang tarif. Berapakah tarif PPh orang pribadi? Ini sampai dengan tahun 2008, saya ulang, sampai dengan tahun 2008, ini tarif PPh-nya adalah menyesuaikan dengan lapis PKP, ini namanya lapis PKP, sampai 5 lapis. Mulai dari maksimal 25, kemudian maksimal 50, maksimal 100, maksimal 200, sampai maksimal di atas 200. Ini namanya lapis PKP. Pada tahun 2008 itu tarifnya, ini namanya tarif degresif. Semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar, semakin naik tarif pajak. Tapi ini berlaku sampai dengan tahun 2008. Mulai ini tahun 2009 ini tarifnya berubah. Lapis kena pajaknya, lapis PKP-nya, lapis penghasilan kena pajak ada 4 lapis. Lapis pertama 50, kedua 250, ketiga 500, keempat di atas 500. Tarifnya tetap degresif, berubah. Yang pertama 5%, kedua 15%, ketiga 25%, keempat 30%. Paham ya? Nah, yang rumit atau mungkin bingung adalah bagaimana cara mengalihkannya nanti sesuai dengan lapis PKP. Baik, saya teruskan pada buku paket berikutnya, ini langsung pada contoh. Nah, ini ini Faiz bekerja di sebuah perusahaan. Faiz bekerja di sebuah perusahaan. Faiz ya, dalam hal ini belum menikah, tidak punya orang tua yang ditanggung, dan juga belum punya anak. Berarti penghasilan Faiz ini PK. Oh, ini sudah diketemukan PKP ini. Saya ulang, Faiz bekerja di sebuah perusahaan. Dalam soal sudah diketemukan PKP-nya adalah sebesar 625. Kalau sudah diketemukan PKP-nya, maka langsung dikalikan tarif. Paham? Paham ya? Tapi kalau belum diketemukan PKP-nya, maka harus dicari PKP-nya terlebih dahulu dengan cara total penghasilan selama setahun dikurangi PTKP. Karena ini sudah diketahui PKP-nya, maka langsung saja. Lapis pertama berapa? 50 kali berapa? 5%. Sambil dilihat ya di buku paketnya atau di LKS kalau sama ya. Lapis kedua kan 250 ya. Ya, betul ya. Maka kurang berapa? 200. Yang dikenakan 200 kali 15%. Lapis ketiga berapa? 500 kan? Maka kurang berapa? 250. Dikenakan 25%. Lapis ketiga sisanya berarti 125, 500 kali 30%. Inilah nanti dijumlahkan, maka jumlah PPh terutang Faiz sebesar 132.650 juta. Paham? Ini dalam setahun. Ini pun dalam setahun. Maka kira-kira per bulan berapa ya? Kalau dibagi 10, 13 juta. Ya, kalau dibagi 12 sekitar 11 mungkin ya. 11 juta. Besar apa sedikit? Besar ya. Tapi kan penghasilannya besar. Penghasilannya 50 juta per bulan. Penghasilannya. Bisa dipahami? Alurnya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah pada contoh kedua. Pada contoh kedua ini belum diketahui PKP-nya.
Sudah. Yang diketahui adalah gaji per bulan Pak Azam sebesar 10 juta. Sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Berarti yang ditanggung berapa oleh keluarga Pak Azam? 2. Pak Azam sudah menikah? Sudah. Berarti istrinya nanti masuk yang kena PTKP. Maka cara menghitungnya, gaji per bulan itu dikalikan 12 menjadi gaji per tahun. Nah ini. Maka berikutnya adalah menghitung PTKP. Yang pertama adalah PTKP Pak Azam sebagai wajib pajak berapa? 54 juta. Yang kedua adalah Pak Azam sudah menikah, maka PTKP-nya 4.500.000. Yang ketiga yang ditanggung itu adalah 2 anak, berarti 4.500.000 kali 2, maka total PTKP-nya 67.500.000. Total penghasilan Pak Azam 120 per tahun. Total PTKP-nya 52.500. Maka berapa PKP-nya? Nah ini. Maka PKP-nya sama dengan 120 dikurangi PTKP. Maka PKP Pak Azam 52.500. Dari sini paham? Paham ya? Maka kalau sudah diketahui PKP-nya sebesar 52.500, baru dikenakanlah tarif pajak. Ada berapa lapis? Di sini hanya ada 2 lapis, ya, karena hanya 52.500. Lapis pertama dikenakan 50 juta, itu dikenakan 5%. Berarti jumlahnya 2.500.000. Sisanya berapa? 2.500.000. Dikalikan lapis kedua, yaitu 15%, 375.000. Maka jumlah PPh terutang Pak Azam itu adalah 2.875.000. Nah ini, paham? Paham ya? Kalau paham maka sekarang saya coba cari di buku paket soal. Ini bisa dikerjakan. Yang pertama ini, coba ini, nomor 8. Nomor 8. Soal nomor 8 ini diketahui PKP-nya, sudah diketahui PKP-nya 500 juta. Maka berapa PPh terutang? Nyonya Elia. Boleh langsung maju, boleh. Langsung mengerjakan maju, boleh. Saatnya jam 5 dimulai. Waktunya habis. Saya coba terangkan dengan aja ya. Di sini. Itu tadi PKP-nya berapa? PKP-nya berapa? 500. PKP-nya 500 juta ya. Sekali lagi, untuk perwakilan kelas 12, mohon untuk berkumpul di lab 2. Terima kasih. Nah, saya perbesar biar jelas. Nah. Maka berapa lapis PKP kira-kira? Lapis pertama ya. Itu berapa? 50. Lapis pertama kan ya? Kira-kira 4 ya. Lapis kedua 200 juta. Lapis kedua kan 250. 50 tambah 200 kan 250. Lapis ketiga 250
juta. Ini kalau dijumlahkan, ya kan, maka akan menjadi 500, sama dengan ini. Berarti hanya berapa lapis? 3 lapis. Persentase pertama 5%, persentase kedua 15%, persentase ketiga 25%. Tinggal dikalikan saja, sama dengan kali. Kalau pakai Excel enak ya, cepat. Tinggal ini diginikan, diseret saja sudah. Maka ketemunya berapa PPh terutang. Nah, inilah PPh terutang. PPh jelas? Gampang ya? Gampang ya? Tapi kalau tahu caranya, inilah penghitungan pajak tersulit, itu adalah menghitung PPh, karena pakai ini. Harus hafal lapis kena pajaknya, ya, harus hafal tarif pajaknya. Paham ya? Ini tarif. Ini kalau di buat tabel ya jadi begini. Paham ya? Maka berapa PPh terutang? 95 juta. Ini per tahun apa per bulan? Per tahun. Kalau ditanya berapa PPh per bulan, ya dibagi 12. Nah, ini sudah. Ini PPh per tahun ya. PPh per tahun. Kalau ini PPh per paham ya? Insyaallah paham ya. Berarti siap, nanti saya kasih tugas ya tentang menghitung PPh. Ini nanti saya berikan kepada kelas lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.